penggunaan daripada dana BOS ini adalah yang terpenting apalagi di masa pandemi ini. Pertama adalah kita masih memberikan fleksibilitas pembayaran honor kepada guru-guru honorer di masa ini masih diberikan fleksibilitas, ya. Dan honor dapat diberikan kepada tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia. Jadi kita berikan fleksibilitas bagi kepala sekolah, diskresi bagi kepala sekolah untuk memberikan honor kepada guru-guru yang paling layak menerima. Dan juga tentunya di mana saat ini kita sudah masuk dalam proses pelaksanaan tatap muka dan semakin banyak sekolah semakin setiap minggu mulai melakukan tatap muka, dana BOS bisa dan kami anjurkan untuk digunakan untuk segera mengakselerasi proses tatap muka untuk memenuhi segala kebutuhan protokol kesehatan seperti kesediaan sanitasi, masker, termogan, dan berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi daftar periksa pembelajaran tatap muka. Dan tentunya karena asesmen nasional akan dilaksanakan tahun ini, pembiayaan apapun honor transportasi dan pelaksanaan AN itu juga bisa digunakan di dana BOS. Saya baru saja kembali dari Papua dan ini sangat tepat sebenarnya waktunya dengan pelaksanaan kebijakan ini. Karena dengan adanya fleksibilitas dana BOS, saya dengar dari banyak teman di Pulau Dom di Papua Barat, itu mereka menceritakan bahwa salah satu isu utama mereka adalah transportasi antara kepulauan, transportasi baik anak maupun transportasi guru. Dan bagaimana mereka bisa menggunakan ini. Dengan adanya fleksibilitas dana BOS dan peningkatan yang cukup dramatis untuk daerah-daerah 3T seperti ini, teman-teman kita di sekolah-sekolah di daerah-daerah kepulauan bisa menggunakan dana BOS ini untuk transportasi murid-muridnya dan guru-gurunya karena lebih fleksibel dan juga satuan unit pembiayaannya sudah meningkat. Jadi ini benar-benar merupakan suatu solusi daripada kebutuhan masing-masing sekolah di daerah-daerah paling terluar yang mungkin sangat variatif kebutuhan mereka yang paling urgen. Berikut. Di tahun 2020, kebijakan mewajibkan pelaporan penggunaan BOS itu menjadi persyaratan penyaluran. Jadinya kalau tidak ada pelaporan yang dilakukan di kuartal sebelumnya, ya kita tidak akan bisa melepaskan BOS yang berikutnya. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, apa yang terjadi adalah sesuatu yang cukup luar biasa. Walaupun kita telah memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS, dan walaupun kita sudah melakukan transfer langsung kepada sekolah, pelaporan yang sekarang bisa dilakukan lewat online meningkat secara dramatis. Ya, pelaporannya itu meningkat secara dramatis. Di BOS tahap 1, peningkatan di tahun 2018 itu cuma 26% yang melakukan pelaporan, 2019 48%, tapi di 2020 70,7% sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Ini suatu transformasi yang cukup luar biasa di dalam transparansi penggunaan dan pelaporan dana kita. Pada bulan Desember 2020, angka itu mencapai 99%. 99% daripada semua sekolah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Ini luar biasa. Di tahun 2018 cuma 36%. 2019 cuma 61%. Tapi di 2020, karena kebijakan baru kita dan pelaporan secara online yang lebih mudah dilakukan, kita mencapai 99,1% pelaporan dana BOS. Jadinya dengan semua fleksibilitas yang kita berikan, tetap saja akuntabilitas dan transparansi menjadi harga mati daripada kebijakan anggaran kita. Dan karena kita menggunakan teknologi dan pelaporan online, akuntabilitas dan transparansi daripada penggunaan dana BOS juga meningkat secara dramatis. Berikut. Nah, pelaporan ini bisa dilakukan secara daring dan menjadi syarat daripada penyaluran. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mekanismenya pelaporannya adalah melalui laman kita bos.kemdikbud.go.id dan menjadi syarat daripada penyaluran. Jadi kalau tidak ada pelaporan tersebut, penyaluran berikutnya tidak bisa dilakukan. Ya, jadi penyaluran tahap 1 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan untuk sekolah tahap 2 tahun sebelumnya, lalu tahap 2 dilakukan setelah mereka sudah melaporkan dan seterusnya. Jadinya benar-benar suatu hal yang mandatori, suatu hal yang kami haruskan bahwa pelaporan ini menjadi suatu kondisi untuk bisa menerima dana berikutnya. Dan itulah salah satu alasan dan dengan menggunakan teknologi sehingga bisa meningkat level
pelaporan daripada dana BOS di seluruh sekolah di Indonesia. Berikut. Sekarang kita akan bicarakan kebijakan dana alokasi khusus fisik tahun 2021. Berikut. Di tahun 2021, pemerintah menyediakan DAK fisik untuk sekitar 31.600 satuan pendidikan, ya, dengan alokasi sebesar 17,7 triliun rupiah. Di sini terlihat pembagiannya berdasarkan jenjang. Berikut. Ada 3 pokok kebijakan. Yang pertama adalah fokus kepada ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan. Ya, pemenuhan ini dilakukan secara menyeluruh untuk semua kebutuhan prasarana sekolah. Jadinya whole school approach. Jadinya bukan cuma pagar-pagar dan pintunya saja atau ruang gedung kelas, tapi secara holistik. Kedua adalah pelaksanaannya bersifat kontraktual, jadi kepala sekolah tinggal fokus kepada proses pembelajaran dan tidak harus melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarananya sendiri. Dan ketiga adalah pelibatan Dinas PUPR. Dinas PUPR di masing-masing daerah yang akan melakukan asesmen kerusakan dan meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Jadi sekarang ada tim profesional yang akan melakukan asesmen, evaluasi, dan juga memonitor dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan. Berikut. Nah, di tahun 2020 fokus kita adalah untuk menyasar sebanyak mungkin sekolah yang membutuhkan rehabilitasi, ya, yang ada rusak berat, rusak ringan, dan lain-lain. Dan pemenuhan ini dilakukan secara parsial, jadinya menyebar ke banyak sekolah. Di tahun 2021 kita sedikit berubah strateginya. Strateginya adalah untuk memastikan setiap sekolah itu selesai. Pemenuhan itu dilakukan secara holistik, menyeluruh sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah. Dan harapannya dampaknya adalah walaupun sasaran sekolah kita lebih mengecil, tapi seluruh permasalahan sarpras di sekolah itu tuntas dan selesai. Itu adalah harapan kita dengan perubahan strategi ini, agar dipastikan kalau kita bantu itu sekolah itu benar-benar sampai tuntas kebutuhan sarana prasarananya dan berbagai macam rehabilitasi yang dibutuhkan. Berikut. Nah, dana alokasi fisik menunya di 2021 untuk ketuntasan sarana prasarana sekolah. Jadi apa saja sebenarnya yang bisa dilakukan sebagai yang kita maksudkan dengan whole school, ya. Menu ini meliputi bukan hanya rehab, tapi pembangunan ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, UKS, rumah dinas guru, ruang ibadah, dan ruang pembelajaran inklusi. Penyediaan sarana pendidikan juga rincian menu ini meliputi semua pengadaan alat laboratorium, peralatan praktek utama, dan media pembelajaran termasuk alat-alat TIK. Jadi benar-benar diberikan menu yang jauh lebih fleksibel. Berikut. Pengadaan secara kontraktual ini kita banyak sekali mendengar komplain-komplain dari beberapa, waktu saya mengunjungi berbagai macam kepala sekolah, banyak yang mengkomplain bahwa sistem swakelola ini benar-benar membebankan kepala sekolah. Banyak dari mereka yang tidak tahu mungkin secara prosedural bagaimana, ada pihak-pihak oknum yang juga mengganggu mereka, jadinya ini menjadi suatu beban mental dan beban administratif bagi banyak sekali kepala sekolah. Jadi kita di tahun ini pindah dari sistem swakelola ke sistem kontraktual, di mana yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, ya, dengan penyedia dan manajemen terpusat di Dinas Pendidikan agar sekolah tidak terbebani dengan semua urusan pengadaan barang dan jasa dan juga peralatan itu disediakan oleh penyedia. Jadi dalam pelaksanaan dibutuhkan peralatan khusus kontraktor bisa mendatangkan dari daerah lain. Dan dari sisi waktu ini ada jaminan ketepatan penyelesaian. Jadi paling tidak ada faktor waktu dan suatu komitmen dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan kapan bisa diselesaikan, dan harapannya hasilnya kualitas bangunan juga lebih baik dan juga efisiensi juga lebih baik. Berikut. Kita juga akan melibatkan Dinas PUPR untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah. Ini artinya dari sisi penilaian kerusakan, validitas data, dan juga efisiensi, pihak Dinas PUPR daerah akan melakukan monitoring dan evaluasi agar dana ini digunakan tepat sasaran dengan efisiensi yang baik. Berikut. Jadi untuk menyimpulkan kebijakan ini, yang pertama dan tentunya yang
suatu kabar yang sangat gembira bagi banyak sekali daerah-daerah terluar di Indonesia, terutama di luar beberapa daerah di luar Jawa. Nilai satuan biaya BOS sekarang bervariasi sesuai karakteristik daerah dan sesuai dengan indeks kemahalan di masing-masing daerah. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap daerah-daerah yang punya sekolah-sekolah kecil atau daerah-daerah yang indeks konstruksi atau indeks kemampuan membayarnya itu kemahalannya itu sangat tinggi. Dan yang kedua adalah penggunaan dana BOS ini masih fleksibel seperti di situasi pandemi seperti ini untuk segala macam kebutuhan sekolah, terutama untuk persiapan untuk tatap muka. Dan yang ketiga adalah untuk pelaporan penggunaan BOS ini dilakukan secara daring yang meringankan beban administratif dari masing-masing sekolah dan meningkatkan level transparansi yang sudah cukup luar biasa. Teman-teman kita di Maluku, di NTT, di Papua akan menerima alokasi BOS yang jauh lebih besar secara total dari yang sebelumnya. Dan ini merupakan kabar gembira dan menjunjung tinggi Pancasila, salah satu butir Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang itu yang harus kita junjung tinggi di seluruh Nusantara. Dan yang kedua adalah kebijakan mengenai DEK. Berikut.